Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almuhadara Diananda dengan NIM 2004278. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang netralitas ASN saat pemilu. Baiklah, langsung saja kita masuk. Netralitas ASN saat pemilu, menjaga integritas dan independensi. Aparatur sipil negara atau ASN memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga netralitasnya selama periode pemilihan umum atau pemilu adalah suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Netralitas ASN bukan hanya sekadar aturan formal, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Pertama-tama, netralitas ASN mengandung arti bahwa para pegawai negeri tidak memihak pada satu partai politik atau kandidat tertentu. Mereka diharapkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa terpengaruh oleh preferensi politik pribadi. Ini adalah aspek penting dalam memastikan bahwa keputusan dan langkah-langkah pemerintah diambil berdasarkan pertimbangan objektif, bukan sekadar keinginan subjektif. Selain itu, netralitas ASN mencakup ketidakpartisan dalam penampilan dan perilaku mereka. Hal ini tercermin dalam tindakan seperti tidak memasang atribut politik di tempat kerja, menjaga kerahasiaan pilihan pribadi, dan menghindari terlibat dalam diskusi politik yang bersifat kontroversial. Dengan demikian, ASN menciptakan lingkungan profesional yang bebas dari konflik kepentingan dan ketegangan politik di tempat kerja. Lebih jauh lagi, netralitas ASN memiliki dampak langsung pada independensi lembaga pemerintahan. Saat ASN dapat beroperasi tanpa adanya tekanan atau pengaruh politik eksternal, keputusan yang diambil dapat lebih murni dan berlandaskan pada kepentingan publik. Hal ini membantu menjaga integritas pemerintah dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa lembaga tersebut benar-benar berfungsi untuk kesejahteraan bersama. Namun, tantangan dalam menjaga netralitas ASN selama pemilu tidak dapat diabaikan. ASN mungkin dapat dihadapkan pada tekanan eksternal untuk berpartisipasi dalam kampanye atau menunjukkan dukungan terhadap pihak tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang kuat, pendidikan etika, dan pengawasan internal untuk memastikan bahwa netralitas terhadap tetap menjadi prinsip yang dipegang teguh. Sebagai simpulan, netralitas ASN selama pemilu bukan hanya kewajiban etika, tetapi juga fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang transparan, adil, dan efektif. Melalui kesadaran akan pentingnya netralitas ini, ASN dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang independen dan dapat diandalkan, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik. Kemudian kita akan masuk ke contoh kasusnya, yaitu ratusan PNS terciduk tak netral di Pilkada 2020 demi pertahankan jabatan. Regulasi masa jabatan kepala daerah di Indonesia maksimal 2 periode, sehingga kepala daerah pertahanan yang berkeinginan maju untuk periode berikutnya patut diduga akan menggunakan kewenangannya yang besar dalam pembinaan kepegawaian untuk mengajak ASN terlibat dalam proses politik pemilu kepala daerah atau pilkada. Oleh karena itu, kandidat politik petahana melakukan strategi politik dengan mengajak ASN untuk terlibat aktif dalam memberikan dukungan karena sistem pemilu Indonesia mensyaratkan suara terbanyak untuk kemenangan kandidat. Kondisi ini membuat kandidat politik yang berkontestasi dan ASN sangat mungkin melakukan pelanggaran etik. Kondisi birokrasi yang dipimpin oleh pejabat politik akan membentuk pola relasional antara aktor politik dan agen. Hubungan keduanya berdampak terhadap ketidakcakapan ASN dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya serta ketidaknetralan ASN. Aktor politik dan ASN selanjutnya akan memproduksi pengaruhnya dalam pasar politik pemilih lewat kebijakan yang menguntungkan posisi mereka. Perilaku ini berdampak dengan pelanggaran etis. Dalam konteks pemilu, politisasi birokrasi akan terlihat dengan pemberian dukungan kepada aktor. Dukungan ini bisa terjadi sebelum tahapan pemilu dilakukan atau masa tahapan pemilu. Selain itu, waktu yang panjang dalam sejarah pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia, sejumlah peristiwa birokrasi telah terjadi.
Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN melaporkan sepanjang kampanye Pilkada 2020 terdapat 604 pelanggaran aturan netralitas yang direkomendasikan dikenai sanksi oleh kepala daerah. Selanjutnya dikatakan bahwa pelanggaran ini terjadi disebabkan keinginan mendapatkan atau mempertahankan jabatan dan proyek. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu di Indonesia mencatat ada 854 pegawai negeri sipil atau PNS atau aparatur sipil negara melanggar netralitas selama pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Dan yang terbanyak kampanye di media sosial. Pelanggaran netralitas ASN ini terdiri dari temuan Bawaslu sebanyak 790 laporan masyarakat dan sebanyak 64 kasus dan sebanyak 87 kasus bukan termasuk pelanggaran netralitas ASN. Pelanggaran terhadap netralitas ASN tidak saja terjadi pada saat perhelatan pilkada, ASN juga ditemukan melakukan pelanggaran pada saat pemilihan umum presiden atau pilpres. ASN ditemukan terlibat dalam praktek pelanggaran dalam konteks penggunaan hoax dan hate speech. Berdasarkan hasil kajian bidang pengkajian dan pengembangan sistem Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, bentuk pelanggaran netralitas ASN sering terjadi dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum. Misalnya, seorang petahana yang maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah melalui ASN yang berada di lingkungan kerjanya secara sengaja membuat kegiatan yang bersumber dari anggaran negara atau daerah untuk kepentingan pejabat petahana seperti sosialisasi dan atau bagi sembako dalam rangka menarik simpati rakyat yang menguntungkan pihak petahana. Contoh lainnya, kampanye terselubung dengan sengaja memasang baliho atau banner. Baiklah, mungkin segitu saja materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.